Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuqu hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa ala alihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Yang semoga dengan nikmat itu semakin menjadikan diri kita menjadi muslim yang terbaik, menjadi mukmin yang baik, yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita bersama-sama berniat kita mengkaji dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka kita meraih sesuatu yang mulia, maka harus dengan diiringi dengan niat yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita berniat mencari ilmu ini seperti yang diniatkan oleh Imam Qutb Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu rahmatal abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Kalam alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'al fid darin amin. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang bab akad wakalah atau perwakilan. Kita belum selesai. Kita kemarin bahas tentang definisi dan hukum-hukumnya, yang mana perlu kami sampaikan lagi, ingatkan lagi apa itu wakalah. Secara bahasa, wakalah itu memasrahkan atau mewakilkan. Maka secara arti yang lebih luas lagi, wakalah adalah memasrahkan atau mewakilkan suatu pekerjaan yang boleh dia lakukan kepada orang lain melalui akad, bukan untuk dilakukan setelah kematian orang yang mewakilkan kepadanya. Maka dari sini, pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah yang boleh dilakukannya sendiri. Adapun yang tidak boleh dilakukannya sendiri, tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Jadi pekerjaan ini memang aslinya kita boleh melakukannya, kita layak melakukannya, kita memang punya andil bisa melakukan perbuatan itu. Namun kalau itu tidak boleh kita lakukan, kita tidak termasuk orang yang boleh melakukannya, maka tidak boleh pekerjaan itu diwakilkan kepada orang lain. Seperti halnya menikahkan seseorang. Kalau kita termasuk wali dari wanita yang akan dinikahkan itu, maka boleh kita mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita tersebut. Namun kalau kita bukan wali dari perempuan wanita itu, maka pernikahan itu tidak boleh ya diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Dan termasuk hal-hal yang tidak boleh diwakilkan adalah ibadah. Nggak boleh sholat diwakilkan, nggak boleh zakat diwakilkan, nggak boleh puasa diwakilkan, tidak boleh semuanya itu. Ya, adapun ada hal-hal yang dari ibadah itu dikecualikan, ya, yang mana ibadah itu diberi keringanan untuk boleh dilakukan oleh orang lain karena adanya udzur atau alasan tertentu. Seperti ibadah badaniyah yang ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang dilakukan bukan hanya bermodalkan kekuatan fisik, akan tapi juga dengan harta, seperti haji dan umrah. Maka boleh diwakilkan haji dan umrah tersebut jika seseorang yang sudah memenuhi syarat ketika melaksanakannya dalam keadaan tidak mampu melakukannya. Misalkan tiba-tiba terkena stroke, terkena sakit yang menghalangi untuk bisa haji atau umroh,
maka dalam hal ini dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah hajinya atau umrohnya. Atau boleh misalkan orang yang bersangkutan meninggal dunia, maka boleh ibadah haji dari orang yang sudah meninggal dunia atau umrohnya digantikan oleh orang lain. Nah, ini termasuk boleh. Orang tersebut yang melaksanakan haji untuk orang itu namanya wakil. Berarti ini boleh diwakilkan kepada orang lain ibadahnya. Ada juga ibadah yang boleh diwakilkan, yaitu ibadah maliyah mahdhah. Tadi ibadah badaniyah mahdhah, ghairu mahdhah ya. Kalau yang pertama ibadah badaniyah yang sifatnya ghairu mahdhah ya. Kalau ini ibadah maliyah mahdhah, ini yang boleh diwakilkan, seperti ibadah berkaitan dengan harta, seperti pembagian zakat, ini boleh. Tapi pelaksanaan zakat itu sendiri dari hartanya sendiri, nggak boleh saya wakilkan milik hartanya orang lain, nggak boleh. Namun pelaksanaannya, pembagiannya boleh diwakilkan kepada orang lain ya. Atau pula seperti kita menyembelihkan binatang kurban ya, kita boleh mewakilkan penyembelih binatang kurban itu kepada orang lain yang semestinya memang dirinya sendiri yang memotong hewan kurban, namun karena tidak mampu atau tidak ada yang lainnya, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Maka kita langsung kepada pembahasannya sekarang, yaitu rukun-rukun dari akad wakalah. Maka dari akad wakalah ini harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adanya wakil. Siapa wakil di sini? Adalah pelaksana pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Yaitu perantara atau pelaksana pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Yang kedua ada muwakil, yaitu orang yang memberi mandat, izin untuk mewakilkan pekerjaan itu. Seperti saya mewakilkan ya kepada Ahmad untuk membelikan saya mobil. Nah, ini saya di sini adalah muwakil. Yang ketiga harus ada muwakkalun fi, harus ada pekerjaan yang diwakilkan. Apa jenis apa? Nggak boleh tidak ditentukan pekerjaannya. Pokoknya kamu tak wakilkan, kamu datang aja ke sana tanpa ada kejelasan berupa apa pekerjaan yang diwakilkan. Ini tidak boleh. Harus ada muwakkalun fi, pekerjaan jenis apa yang diwakilkan. Yang terakhir, syarat yang keempat, harus ada syighah, harus ada akad atau serah terima dalam perwakilan tersebut ya. Contoh dalam akad yang biasa terjadi yang dianggap akad wakalah, seperti Zaid mengatakan kepada Ahmad, saya wakilkan kamu wahai Ahmad untuk menjual rumahku. Saya izinkan kamu untuk menjualkan rumahku. Maka posisi Ahmad ini adalah wakil, posisi Zaid di sini adalah muwakil. Pekerjaannya apa? Muwakkal fihnya apa? Muwakkal fihnya adalah berupa menjualkan rumah. Nah, sighah itu bentuk serah terima. Maka ketika si Ahmad mengatakan iya saya terima, iya saya jalankan akad perwakilan ini atau serah terimanya, ini juga kategori sudah ada bentuk serah terima atau sighah perwakilan ya. Maka dari kriteria 4 ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama syartul muwakkil, syarat-syarat orang yang mewakilkan. Di sini ada syarat sahnya menjadi seorang muwakil hanyalah dia boleh melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepada orang lain. Jadi harus pekerjaan itu memang dirinya sejatinya boleh melakukannya. Maka apapun yang boleh dilakukannya sendiri boleh diwakilkan kepada orang lain.
Sedangkan yang tidak boleh dilakukannya sendiri, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Nanti insya Allah akan lebih detail lagi pembahasannya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat wakil, syarat-syarat sahnya menjadi wakil. Yang pertama, an yakuna muayyanan, ya. Orang yang menjadi wakil tadi harus tertentu, muayyan, tidak boleh samar. Maka tidak sah apabila muwakil, orang yang mewakilkan tadi mengatakan kepada wakilnya itu seperti ini, wakaltu ahadakuma, saya wakilkan kepada salah satu dari kalian berdua. Nah ini nggak boleh, karena harus ada satu orang tertentu, ya, harus yang dijelaskan. Nggak boleh salah satu, berarti yang salah satu ini belum ada kejelasan yang mana. Nah, maka dalam hal ini tidak sah perwakilannya itu. Yang kedua, sihhatu mubasyaratihi tasarruf ma'dzun fihi li nafsi. Orang yang dijadikannya sebagai wakil boleh melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Maka kalau dia termasuk orang yang tidak boleh melakukannya, seperti mewakilkan seseorang yang buta untuk melakukan transaksi jual beli, nggak boleh kan? Saya mewakilkan kepada pekerjaan ini kepada orang yang buta, masalah jual beli. Saya mau jual beli rumah atau mobil saya, terus saya wakilkan pekerjaan menjual ini kepada orang yang buta, yang mana dia tidak tahu mobil saya, tidak tahu bentuk rumah saya. Maka otomatis orang ini tidak dianggap sah menjadi wakil saya menjualkan rumah atau mobil tersebut, karena sifatnya apa? Buta. Karena dia buta. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak sah untuk melakukan menjualkan rumah saya sebagai wakil. Ya, jadi orang buta nggak boleh. Namun dia boleh mewakilkan. Kalau posisi orang buta mewakilkan boleh. Tapi kalau menjadi wakil tidak boleh. Jadi orang buta punya mobil, boleh dia mengatakan kepada orang lain, kepada orang yang ditunjuk, orang buta tadi mengatakan, saya ingin kamu jualkan rumah saya atau mobil saya. Maka ini sah, karena posisinya dia mewakilkan, itu boleh. Tapi kalau menjadi wakil ini tidak boleh. Kemudian orang yang muhrim, yaitu orang yang sedang melakukan haji atau umroh, ini bagi mereka tidak boleh melaksanakan akad nikah, baik sebagai wali atau suami. Akan tetapi dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad pernikahan itu, asalkan dilaksanakan akad nikah tersebut tidak bertepatan dalam keadaan dia sedang ihram. Karena jika demikian maka tidak sah akad nikahnya, dan harus wali hakim yang melaksanakan akad nikah jika si wali sedang menunaikan haji atau umroh. Jadi dalam keadaan muhrim, orang ini tidak bisa jadi wali atau menjadi calon suami, yaitu yang melaksanakan akad nikah, ini tidak sah. Ya. Tapi boleh mewakilkan dengan syarat mewakilkannya tadi dalam keadaan
dia tidak sedang ihram, harus dalam keadaan posisi dia di luar ihram, yaitu belum melaksanakan haji atau belum melaksanakan ibadah umroh. Yang ketiga, as-sabi, orang anak kecil. Anak kecil ini ya, mereka tidak boleh menjadi wakil. Ya, tidak boleh menjadi wakil. Namun mereka boleh menjadi wakil seperti dalam mengirimkan hadiah atau menjadi orang yang mengizinkan untuk masuk rumah seseorang. Misalkan saya ingin ngasih hadiah kepada seseorang, akhirnya saya mengutus mewakilkan kepada anak kecil. Ini hukumnya boleh karena sifatnya pemberian hadiah. Atau mungkin anak kecil ini menjadi wakil untuk mengizinkan saya masuk rumah seseorang. Misalkan mungkin nggak ada mahramnya atau siapa yang nggak ada di dalam rumah kecuali anak kecil ini dan ibunya. Otomatis mungkin ibunya hanya menyuruh anak kecil ini untuk mempersilahkan saya masuk ke rumahnya. Maka dalam hal ini anak kecil ini yang diperintahkan sama ibundanya menjadi wakil untuk mengizinkan saya masuk, ini hukumnya sah atau boleh. Yang keempat, seorang wanita. Maka posisi ini dia tidak dapat menceraikan dan tidak punya hak untuk dalam hal perceraian. Ya. Maka posisi wanita ini tidak bisa menceraikan dan memang dia tidak punya hak untuk menceraikan, karena memang perceraian itu atau hak cerai tadi milik si suami. Namun wanita tadi boleh menjadi wakil dan sah ya dalam mewakili seseorang suami dalam menceraikan istrinya. Misalkan saya sebagai suami, misalkan ada seorang suami menunjuk saudarinya, adiknya perempuan atau kakaknya perempuan untuk menceraikan istrinya, maka posisi saudarinya ini sebagai wakil hukumnya sah ya. Walaupun dia adalah seorang wanita. Yang terakhir, masuk pengecualian adalah orang yang idiot dan budak atau hamba sahaya. Dua orang ini boleh menjadi wakil untuk penerimaan akad nikah walaupun tanpa izin dari tuan atau walinya. Dari wakil boleh, padahal sejatinya dia tidak boleh, sejatinya dirinya menjadi tidak sah nikahnya jika tanpa izin dari wali atau tuannya. Jadi anak idiot, misalkan saya mau nikah, terus saya nanti menerima akad nikahnya itu saya tunjuk orang yang idiot, maka hukum saya pasrah, nanti orang idiot nanti menerima qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ini hukumnya boleh. Padahal sejatinya orang idiot ini kalau dia nikah sendiri dan tanpa izin walinya, ini tidak dianggap sah. Tapi dalam kasus ini saya menunjuk orang idiot untuk menerima nikahnya saya sebagai mewakil sebagai suami, ini hukumnya boleh walaupun dia punya wali. Orang idiot punya wali atau orang tua misalkan dia tidak mengizinkan, tidak ada masalah, tetap dianggap sah. Dan juga begitu juga hamba sahaya, budak ini boleh menjadi wakil dalam menerima akad nikah ya.
Ada pengecualian juga. Ada sebuah kaidah di mana setiap orang yang boleh melakukan suatu pekerjaan sendiri, maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Ini boleh. Ini suatu kaidah. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian ya dari kaidah ini, di mana ada orang yang boleh melakukan pekerjaan itu sendiri, namun dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Pekerjaan apa itu? Yang pertama, adz-dzafir. Adz-dzafir. Apa adz-dzafir ini? Orang yang mendapatkan kembali barangnya setelah dirampas. Sekali lagi, adz-dzafir ini pekerjaan adalah orang yang mendapatkan kembali barangnya setelah barangnya itu dirampas. Misalnya dia mendapatkan barang yang dirampas berada dalam suatu rumah, maka dia boleh mendobrak pintunya atau membobol temboknya untuk mengambil kembali barangnya yang telah dirampas. Akan tetapi dia tidak boleh mewakilkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Misalkan saya tahu rumah saya itu ada sepeda saya dirampas sama seseorang. Setelah saya cari ternyata orang tersebut rumahnya di ini dan itu, dan saya tahu di dalam rumahnya orang ini ada sepeda motor saya yang dirampas. Maka di sini saya boleh langsung datang ke rumahnya. Misalkan itu pun dikunci dan tidak diterima, boleh langsung saya mendobrak rumahnya untuk mengambil harta saya, milik saya, sepeda tadi yang telah dirampas oleh orang tersebut. Namun dalam posisi ini saya tidak boleh menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi harus saya sendiri. Ini pekerjaan yang nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Karena urusannya, karena masalahnya adalah ini ada harta yang punya saya dirampas oleh orang lain. Itu contoh yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, wakil yang mampu. Maksudnya selama seorang wakil itu mampu untuk melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya, maka tidak boleh baginya untuk mewakilkan pekerjaan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari muwakil. Jadi misalkan saya menunjuk orang untuk menjualkan rumah saya, maka orang ini selama dia mampu, ya, maka tidak boleh dia menunjuk orang lain lagi untuk menjualkan rumah saya, karena dia mampu. Kecuali kalau pekerjaannya banyak dan bermacam-macam, serta tidak mungkin dia melakukan semuanya sendiri. Banyak itemnya, banyak, gak mungkin dia itu sanggup sendirian. Maka di sini dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan sebagian pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya sendiri. Boleh dia. Jadi kalau saya nunjuk orang akan untuk menjualkan rumah saya dan dia mampu, maka dia tidak boleh mewakilkan, kecuali kalau orang tersebut minta izin lagi kepada saya. Boleh nggak saya mewakilkan lagi kepada orang yang nunjuk lagi kepada orang untuk menjualkan rumahnya sampean? Nah, maka kalau saya izinkan, silakan ditunjuk lagi orang untuk menjual rumah saya. Yang ketiga, hamba sahaya yang sudah diberi izin mendapatkan izin dari tuannya. Budak yang diberi izin untuk mendapatkan izin dari tuannya untuk berdagang dalam harta tuannya, maka hamba tersebut, budak tersebut bebas menggunakan harta tersebut untuk mengembangkannya, namun dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang tanpa izin dari tuannya. Ini budak diserahi sama tuannya hartanya untuk dijual belikan, maka budak tersebut tidak boleh menunjuk orang lain lagi untuk menjualkan harta milik tuannya tersebut, kecuali dengan atas dasar izin tuannya tadi.
Yang terakhir, seorang idiot, ya, as-safi al-ma'dzun lahu fin nikah, seorang idiot yang mendapatkan izin untuk menikah dari walinya, ya, maka dia boleh menerima akad nikahnya sendiri, namun dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Jadi seorang idiot, ya, orang idiot ini kan dia nggak normal, maka misalkan dia nanti nikah, syaratnya harus walinya mengizinkan dia menikah. Dan nanti kalau dia mendapatkan izin untuk menikah, maka dalam proses nanti akad nikahnya nggak boleh diwakilkan kepada orang lain, nggak boleh, harus dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang akan datang tentang hal-hal yang bisa membatalkan akad wakalah. Apa itu? Nanti insya Allah lebih jelasnya kita akan lebih kita jelaskan lagi. Mungkin saja akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.